Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa salaman amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa salimna fid dunya wal akhirah bi barakati ziyada zaman wa ani wa syari aulaika ya Allah hasul maqasidana, khususnya dalam bidang ilmu yang manfaat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah kepada mu'allifatul kitab Syekhuna Athaillah Syakandari Qadasa sirah wa radhiyallahu an wa usulim wa furihim, dan juga kepada guru-guru beliau, khususnya silsilah daripada thariqah Syadziliyah min awalihim lahirihim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang terakhir, untuk kedua orang tua kita yang begitu besar jasanya membesarkan kita lahir batin, kita berharap kalau beliau masih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kelancaran rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Dan kalaupun beliau wafat, sampun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan semua kesalahan-kesalahan, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan pada tempat yang paling indah sesuai dengan rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan kajian kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah dalam hikmahnya dawuh kepada kita semua sebagai irsyadul qalbi, sebagai tuntutan hati kita untuk senantiasa berselancar pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngendikan bismillahirrahmanirrahim, kaifa yushraqul qalbu suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muhabbalun bisyahwatihi am kaifa yatma'a ay yudkhala khadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ay yafhama taqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hawafatihi. Kawanku semua yang saya hormati, ini hikmah terdiri daripada 4 simpul, yang mana 4 simpul ini begitu penting bagi kita sebagai refleksi, sebagai bahan muhasabah kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah laku lampah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala itu telah benar? Dalam pengertian, apakah perjalanan rohani kita ini sudah benar-benar berada pada batas yang standar yang ditempuh oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sambil santai ya, kopi diminum, rokok silakan dinyalakan. Pertemuan kita yang kemarin mengatakan bahwasanya tidak ada hal yang paling bermanfaat bagi hati
kecuali hati itu kita ajak menepi, kemudian kita ajak untuk melakukan satu tafakkur, sehingga kemudian di situ ada satu konsep yang disajikan oleh para sufi, yaitu uzlah dan khalwat dipuncaki dengan tafakkur. Uzlah bukan sekadar menepikan diri kita dari keramaian, khalwat bukan sekedar kita menghilang dalam tanda petik daripada lalu lalang kehidupan manusia, dari kesibukan-kesibukan duniawi, dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Tetapi uzlah dan khalwat dalam pengertian yaitu khalwatul qalbi dan uzlatul qalbi anil makhluk ilallah, nyepekno hati, mensunyikan hati dari al-aqwan wal ahyar. Aqwan niku segala sesuatu yang selain Allah, sama artinya dengan al-ahyar. Tujuannya adalah kita untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari pengertian ini tidak serta-merta kita itu kemudian mematahkan sayap kemanusiaan kita. Kadang-kadang memang kalau orang itu sudah solo ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah harus fokus kepada Allah, sedangkan kakinya berpijak dengan berbagai macam aneka ragam kesibukan-kesibukan duniawi. Padahal orang yang kamil dikatakan oleh salah seorang kekasih Allah, produk Indonesia, Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, kata Syairah wa radhiyallahu an, harus yu'ti kulladzi haqqin haqqahu. Wong sing sempurna yaiku wong sing iso ngisi seluruh bidang kehidupan. Bidang lahiriah ditata, bidang batinia ditata, lahir batin diajak madhep ning Gusti Allah. Sedangkan bidang sosialnya tidak diabaikan. Bidang sosial dalam pengertian apa? Seseorang itu nggak pernah lepas siji duwe tanggung jawab. Kalau orang tua punya seorang anak, kalau suami dia itu punya seorang istri. Kalau dia itu bermasyarakat, punya lingkungan di mana ia itu harus melakukan interaksi. Loh, ini nggak boleh ditinggal. Meskipun dengan dalih katakanlah kita ini menempuh perjalanan rohani, kemudian kita mengatakan aku nggak mau menikah misalnya, aku nggak harap rabi, nggak harap bojo, dengan dalih nanti aku tidak mau menduakan cintaku untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seolah-olah tinggi, ya. Woi, dia hebat. Karena apa? Dia tidak mau membagi cintanya hanya selain kepada Allah. Ketika ia mencintai seorang perempuan, maka otomatis cintanya kepada Allah berkurang. Logikanya hebat seperti itu, padahal tidak seperti itu. Toh kalau kita menikah, menampatkan hati kepada perempuan, kemudian kita berjuang-juang dengan berdarah-darah menafkahi dia sebagai istri kita, itu adalah merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata hebat, wah dia nggak mau nikah karena dia tidak mau mendoakan cintanya kepada Allah, membaginya kepada Kisah-kisah sufi banyak seperti itu. Menurut seolah-olah tinggi, ada seorang sufi pingin dia itu mati. Terus aku nggak kerasan orang yang dunia, pinginnya mati. Karena apa? Dengan kematian itu dia akan berjumpa dengan kekasihnya. Padahal kekasih yang ia cintai hari ini menghendaki dia itu berperan serta dalam kehidupan dunia. Loh, dikongkon kok malah dia itu ingin ketemu. Ini seolah-olah tinggi. Ya tinggi, memang sudah tinggi karena ada perasaan untuk kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini dia itu masih mengemban tugas. Kalau dia itu seorang ulama,
masih kewajiban bagaimana mengajak masyarakat untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu. Kalau dia seorang guru ngaji, si kewajiban ngajar. Margono ingin bebas daripada beban-beban sosial, ingin aku tak bertemu dengan Allah sajalah dalam kematian. Kayak dur, tapi ternyata di situ ia mengingkari rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yu'ti kullati haqqin haqqo dengan prinsip yang namanya takdimul laham. Mbah Majid dawakan kata senoten, prinsipnya apa? Harus ada skala prioritas dalam kehidupan ini. Ini satu ajaran yang sangat cerdas karena thariqah sebagai pewaris perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, ya harus berjuang ala Rasulullah. Perjuangan Rasulullah itu menyeluruh, bukan hanya melulu masalah keimanan, tapi juga bagaimana membangun ekonomi satu umat manusia, membangun satu pendidikan sehingga produk-produk pendidikan Rasulullah menghasilkan wisudawan yang terbaik dalam peradaban manusia. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, itu produknya madrasah Kanjeng Nabi, Dedek. Lah inilah perjuangan Rasulullah. Makanya yang terpenting daripada uzlah adalah bagaimana menepikan hati. Hatinya yang ditepikan dari segala sesuatu yang selain Allah, meskipun ia sibuk di dalam hiruk pikuk keramaian kehidupan manusia. Dia mungkin sebagai seorang tukang harus bersusah payah bangun rumah sendirian, bangun konter dewe misalnya. Tetap hatinya tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya memang lahiriahnya ada di tengah kehidupan. Dia enggak uzlah, dia enggak khalwat. Tapi hatinya betul-betul ia pageri, dikai sanitasi bahasanya. Di lockdown bahasanya hanya untuk Subhanahu wa taala. Dia mungkin menjadi pribadi seorang yang bateti iwak ning pabrik bahasane. Ono sing memesrai sepatu, ono sing nyepuk emas dan lain sebagainya. Ono sing jaga parkiran, tetapi hatinya tetap tampilan visualisasi fisiknya adalah sebagaimana manusia biasa, tapi hatinya betul-betul ia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran kita yang kemarin. Tujuannya apa? Biar kita itu mau tafakur, biar kita ini mau merenung, kita mau bermuhasabah tentang apa ya? Tentang kita, tentang perjalanan kehidupan kita. Karena masing-masing perjalanan kehidupan kita menuju satu titik yang sama pada akhirnya. Fasenya kita ini urip ning donya, bar mari ngono mati. Mari ngono mempertanggungjawabkan semua amal. Setelah itu kita akan menuju yang namanya alam akhirat. Nah disinilah satu titik perjalanan manusia sebagai wahana kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah. Ya ketemu muhasabah. Muhasabah ku artine apa? Oh Gus. Menimbang diri kita sendiri, ngrayai cithak awake dhewe. Soale lek gak digrayai cithak awake dhewe ku ya dadi wong sombong biasa. Ini penting. Sampeyan hitung mulai tangi turu sampai bar arep turu, sampeyan hitung kira-kira banyak mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lek sampeyan menemukan satu kenyataan banyak yang baik, pujilah Allah, puji Tuhan, alhamdulillah, karena kita mendapatkan fadl yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok nemu perjalanan urip sampean elek, nah untuk bila ya tapi ya sering terjadi pada kita. Emosi, benci di tengah himpitan kehidupan yang semakin sulit, dengan penutupan berbagai akses ekonomi kayak di embargo ya. Ini kan pening juga kita. Kemudian kita melakukan
kesalahan demi kesalahan. Ya kita akui, kita istighfar sebelum kita berangkat tidur. Tapi yakinlah kalau itu selama ada urusannya dengan Gusti Allah, birokrasi ini gampang. Ya bukan bermaksud meremehkan. Lah urusannya ada Gusti Allah enak. Ayam sorry ngono wis. Cekap beres. Gusti Allah bukan pendendam. Ya, Gusti Allah tidak pernah memainkan perasaan. Ya. Tapi kalau sama manusia, itulah. Makanya kalau selagi wilayahnya wilayah hakullah, maka sesuatu yang bisa kita harapkan sangat terbuka untuk dimaafkan. Karena apa? Kalau kita nasuha, benar-benar nasuha, maka rengkuhan pelayan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan hingga pada kehidupan manusia. Nah, salah satunya kemudian kita digiring karena fokus perjalanan tasawuf adalah perjalanan membersihkan hati. Tujuannya kita uzlah dan tafakur. Kemudian di ujung setelah hikmah selesai tentang uzlah, ada 4 simpul yang betul-betul harus kita internalisasikan dalam kesadaran diri kita. Artinya kita harus paham sebagai satu pertanyaan yang harus kita gaungkan secara terus-menerus sepanjang kita ini menginjakkan kaki di tengah kehidupan. Satu diantaranya, ada satu pertanyaan yang harus kita gaungkan sepanjang kita memasuki lorong-lorong kehidupan dengan aneka ragam varian-varian peristiwa, nuansa dan fenomena yang tidak sama. Yang pertama, kaifa yusrakul qalbu suwarul aqwan muntabiatun fi mir'ati. Ini dulu pernah saya katakan. Bagaimana hati seorang manusia itu akan bersinar. Paham ya? Bagaimana hati seorang manusia universal siapa saja. Haifa hale kaya apa yusrakul qalbu suwarul aqwan. Bagaimana hati ini akan mencorong jika di dalam hati itu banyak sekali gambar-gambar duniawi muntabiah yang sangat cekat terpahat dalam kesadaran hati manusia. Suwarul aqwan, gambar-gambar duniawi. Kalau di sini dikatakan al mukawwanat minal adamiyin wa ghairihim. Jadi segala sesuatu yang selain Allah begitu melekat dalam kesadaran diri kita sebagai seorang manusia muntabiah. Di sini digambarkan muntabiah yang ngecap fimir atihi di dalam cermin hati tersebut. Bagaimana hati seorang manusia itu akan cemerlang, akan bercahaya, akan bersinar terang jika di dalam hati manusia itu masih melekat yang namanya gambar-gambar duniawi. Ini kan keren, fit ya. Dalam pengertian apa? Selagi atine menungso iku sik kumantil marang donya, kiabot sik kumantil marang donya, maka selama itu pula hati seorang manusia masih belum ada cahaya terang, masih diliputi yang namanya kegelapan. Ini ada satu keterangan di sini tentang yang disebut ceket iku apa. Terus apakah kita kemudian balik maneh? Yo gak rapi, yo gak nyekel duit, yo gak ngopi, yo gak ngerokok dan lain sebagainya. Ternyata di sini ada satu keterangan yang disebut dengan muntabi'ah adalah bi'tiqadihi annaha tadurru wa tanfa'u.
al-adamiyin, al-akwan itu harus kita meyakini tidak pernah memberikan taduru. Apa taduru? Taduru satu hal yang bahaya nih, mencelakakan. Watan fa'u dan bermanfaat. Ini biar nggak salah paham ya. Kita harus punya keyakinan segala sesuatu yang selain Allah itu tidak bisa mencelakakan kehidupan manusia dan tidak pernah memberikan manfaat pada kehidupan manusia. Kalaupun toh pada visualisasi yang ada manusia itu celaka, mungkin celakanya karena ketabrak sepeda, ono sing mati kena corona, ono sing diidik-idik ya mati rasanya. Itu bukan karena proses itik-itik, bukan proses coronanya, bukan karena ketabraknya, tapi memang wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun, karena titik ajalnya sudah. Cuman kecelakaannya yang kemudian yang ngantuk numpak sepeda itu memang sebab saja, setting saja. Karena apa ya, kontra entek Gusti Allah nggak cerita model koyok. Tapi kita harus kemudian berusaha semaksimal mungkin lek arep budal sepedaan using fit, lek ngantuk ya istirahat. Itu artinya kita ikhtiar pencegahan. Ini termasuk yang ramai sekarang dengan corona ya. Tapi tetap pada hakikatnya memang itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Tapi settingan skenario-skenario kan berbeda-beda. Mulanya nggak usah stres lah dengan keadaan yang seperti ini. Kita pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil kita berusaha secara prosedural. Sing cerdas, tanda-tanda cerdas. Ya iso guyu sih an, sing guyu, gak matentang, gak getu. Engko nangis toh, gak guyu blas ya gak nangis, kan gak cerdas. Yang cerdas itu apa? Cerdas itu adalah minimal di tengah keadaan yang sulit seperti apapun kita masih bisa menguasai diri. Minimal bisa menertawakan apa ya, menertawakan diri kita sendiri. Itu berarti apa? Derajat rohani dhuwur ning muwe Gusti Allah. Contohnya Gus Dur. Dengan segala keterbatasan beliau tetap enjoy, ya kan? Malah dia tuh punya bahan ledekan terkait dengan kekurangan dirinya sendiri. Contohnya ketika dikritik, Gus gimana ini kok departemen penerangan dibubarin? Jawabannya mah gampang, ya itu jelas pelecehan. Karena apa? Wong presidennya dalam kegelapan kok ada departemen penerangan. No. Ini kan menggunakan kekurangan diri sebagai bahan guyonan. Wong kan itu cerdas yang ngene iku. Berarti derajat rohanine dhuwur. Ya kayak ngomong ya corona kan dhuwur-dhuwur derajat rohanine. Santai saja. Corona itu kan made in China gitu. Biasanya yang made in China itu cepat rusak. Ya kan cerdas ya nego. Cerdas itu. Ono maneh. Cina dan Iran menuduh Amerika yang menyebarkan virus corona. Sedangkan Amerika menuduh Rusia dan Korea. Korea menuduh Indonesia. Lah Indonesia kan nanti Indonesia pakai nuduh orang miskin ya. Nuduh orang miskin yang penyebar corona. Kan itu guyonan yang sangat cerdas. Makanya wong Indonesia ini seberapapun pahit kehidupannya masih santuy, tenang orang Indonesia itu. Dijajah 350 tahun tetap aja santai. Sama orang Belanda juga santai-santai saja. Ya kan? Masih yo gak iso mangan yo gampang lah, ya mangan sego putih ambek piring kayak uya lho sepenak. Yo sembo. Hitung-hitung apa menuju ke kenangan masa kecil ketika bersama neneknya. Karena enak, ya disiasati. Makanya
Hal yang paling pahit dalam kehidupan kita itu ya kita olah sebagai satu guyonan. Penyelidikan diri. Ya mungkin bisa penyelidikan diri, tapi satu guyonan bagaimana kita itu loh menyaksikan Allah Subhanahu wa taala hadir. Kita cerdas berarti. Dia itu diliputi yang namanya tawakal, diliputi pasrah, diliputi rasa yakin sehingga keadaannya tidak menggiringnya pada derajat yang tergelincir pada tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya harus seperti itu memang. Bahkan Syekh Rotib mengatakan sebuah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sebenarnya hari raya bagi orang tersebut. Angel loh. Angel. Ini cuma sebagai wasilah mengunci supaya sampeyan gelem syukur. Ya Allah gelem sabar. Ya Allah gelem ridho, mek kita kuncine. Nah, keyakinan kita bahwasanya segala yang selain Allah Subhanahu wa taala itu mboten saged mudharati, mboten saged manfaati dalam kehidupan manusia secara hakikat. Ini kajian hakikat. Kalau secara kajian syariat lain maneh. Sampeyan Dik jawab ngomong syariat, yang jawab syariat, ojo cak tolong di rijiki bos sampean sing ngongkon. Sampean ngomong, bos gak iso manfaati, gak iso mudharati, pecat tenan sampean. Gak nyambung. Itu jawaban syariat dan hakikat kan. Kadang-kadang kita kan ditanya syariat ngomong hakikat, tapi kan Gusti Allah. Iki apa cak carane gawe apa? Beno Indonesia wis ngono gak usah penting Gusti Allah lho. Cak takoni apa carane, jawabane apa cara Gusti Allah. Ini kan berarti kan wis gak nyambung. Jawaban pitakonan syariat dikai jawaban hakikat. Kadang-kadang kita seperti itu. Dan memang hidup kadang-kadang ya lucu seperti itu. Ya wajah-wajah kita lah kemarin. Nah, ini bagaimana hati kita ini akan bersinar terang benderang jika di dalam hati kita masih begitu melekat yang namanya gambar-gambar duniawi. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, tidak melekat dalam benar, tidak masuk ke dalam hati, nggak terpaut. Kata Sayyidina Ali pada suatu malam, ya Allah, biarkanlah harta benda, kekayaan, kekuasaan Engkau berikan kepadaku, tapi cukup di tanganku, paling jauh hanya dalam pikiranku, tidak pernah masuk ke dalam rumah hati. Mulanya bangun rumah hati ya penting. Dan bangun rumah fisik alhamdulillah sudah 50%. Jadi rumah fisik ya. Lah rumah hati ki terus menerus hati akal yakin. Soalnya omah hati ki yo gampang kobong, gampang ya kan dicet, karena supaya bang rusuh disaponi, ambil istighfar dan liya-liyane. Jadi ini ya pertanyaannya, bagaimana hati itu bisa bersinar terang jika di dalamnya masih begitu melekat yang namanya gambar-gambar duniawi. Gimana dari sini bisa dipaham? You understand? Yes. Ini sering terjadi ya? Sering terjadi. Ketakutan, kegelisahan yang mestinya tidak datang itu datang ya karena risau yang berkepanjangan. Di dalam Nasolibat dikatakan hamud dunya dulmatun. Ngono guys ya. Hamud dunya, kesedihan yang terbit dari kita memikir segala sesuatu yang selain Tuhan akan menggelisahkan kita tanpa henti. Seolah kita melalui lorong-lorong gelap yang begitu panjang tak berkesudahan rasanya. Rada puitis. Wes yang nomor 2, itu satu pertanyaan yang harus kita jawab itu. Yang nomor 2, am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana kita ini yarhalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala wa huwa muqabbalun bisyahwatihi. Sedangkan diri kita itu masih terbelenggu oleh syahwat atau kesenangan-kesenangan. Sedangkan orang yang terbelenggu dicancang kan juga segera. Ya segera kan ya. Ini pertanyaannya, apakah kita ini masih memimpikan untuk
menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan gerak kita masih dibelenggu oleh kecenderungan kita mencintai kesenangan-kesenangan duniawi. Angel. Tapi ini sebagai satu bahan renungan refleksi dalam kehidupan kita. Ya kayak ya apa menungso iku iso mlaku ning dalane Gusti Allah kalau dirinya masih terbelenggu, terpenjara oleh kehidupannya manusia itu sendiri. Makanya dikatakan dunia itu adalah belenggu dan penjara bagi kehidupan manusia. Bagi orang-orang yang tidak mampu menggunakan duniawi dan hartanya untuk hal yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iki, Mas? Apa tapi harus kita lalui lah. Kita refleksikan dalam kehidupan kita. Terus yang nomor 3. Am kaifa yat ma'a ayut khola hadratillah wa huwa lam yatatahhar min jana bati ghaflatih. Terus iki. Soale lek maca ngono-ngono kesuci. Aku iki wis makmum. Makmum ae. Awake iki yo kitab sing maca aku dudu aku maca kitab. Bahasa gue ngono. Kasih maca kitab, tapi kitab insyaallah iso maca. Maca aku dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 3 yang harus kita jadikan bahan refleksi dalam perjalanan solo ilallah, bagaimana kita ini menginginkan yatma'a berontok wis untuk masuk ke hadrahnya Allah. Artinya ini masuk ke alam musyahadah bi ayyi syahidi. Sedangkan hati kita masih belum bersih dari jinabat kealpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering lah ya, sering dibuat status sama Mbak ya. Moron-moron ke status ya di iya langsung ya diarani gaya kon Mbak arek kapan ke status model koyo ngono. Koyo wis gak mangan sego. Ya warani yo gak mangan sego ya gak mangan wong pisan aku. Lah awakmu mangan sego ya mangan wong. Ini kan kalau kita ngomong logika fikih, lek wong junub, ngerti junub? Lek biasae metu, junub iku metu. Lockdown ya lek lockdown kan udah metu ning njaba, metu ning jero ae. Metu, baik yang karena dipaksa atau karena dengan sendirinya atau yang disalurkan ya. Ngerti? Ya. Awakmu ngipi ngumpuli jaran misalnya. Utawa terangane terampil bisobun, falaika bisobun gawe sabun ya. Atau yang memang dengan pasangannya sah atau dengan pasangan yang tidak sah, ya tetap yang namanya pasti terjadilah yang namanya keluar mani. Ini kan junub. Lek junub kan akeh pantangane ya gak oleh ngaji Quran. Ya kalian yang masjid ngono ya, ya gak oleh hal-hal yang baik karena junub. Lek junub ya tercegah. Loh, iku gambarane lahiriah. Wong lek junub cara fikih kados ngoten mawon maca Quran mboten angsal. Iki lek sing junub atine. Yang jinabat itu artinya maka ia akan diharamkan untuk bisa masuk kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan batin. Bukan penafsiran lahiriah, penafsiran batini, tapi ya benar. Dari apa? Dari kias lahir. Saya ulangi lagi sebagai satu pertanyaan, bagaimana diri kita menginginkan untuk bisa masuk ke hadrahnya Allah, dalam pengertian hati kita ini bisa futuh, bisa musyahadah kepada Allah, sedang hati kita belum bersih daripada jinabat kealpaan. Artinya jinabat kealpaan itu ma'asil batin. Sanes masih ingkang pertelo. Mulane kan tobat itu ana perjalanan dari
kesalahan. Niki berarti teko dosa-dosa gede, dosa-dosa cilik lahiriah, sampai nutil, sampai hosop. Apa maneh? Ya sing kata-kata moto zina, terus apa maneh ya minum mimi ya. Pasane minum mimi dan sebagainya wis kata moto enggak usah di ngaji ya. Kesalahan lahiriah ya tobat ya. Tapi ada yang namanya perjalanan kembali daripada kelalaian hati. Contohnya ya gak dzikir, kemudian gak lillah, gak billah, ini berarti kesalahan-kesalahan hati. Lah ini yang dimaksud ini, lek atine sering lali ning Gusti Allah, jangan pernah kita bermimpi hati kita ini bisa menuju alam musyahadah. Karena apa? Kita belum bersih daripada jinabat hati. Apa jinabate hati? Yaiku lali marang Gusti Allah. Mulane puncake zikir itu kan sak detik lali ning Gusti Allah ya dosa. Tetu kono wan. Jadi mulane lek eling iki dukur-dukuran. Waduh dukur apa aku tetu kono. Intinya mengingatkan kita ini loh dengan segala prestasinya kita bukan siapa-siapa. Durung tetu kono aja mekede. Masih ngaji kam atau ngaji tasawuf atau melok suluk ya si durung tetu kono artinya apa? Kita ini bukan siapa-siapa. Cuma itu mengingatkan kita sampane ku durung tutuk kono wis gak usah macem-macem lah. Bukan berarti dibaca ini kita telah sampai, bukan. Dalam pengertian mari kita bercermin. Kita lo belum sampai pada derajat itu. Kok kita dengan sedikit prestasi ruhani yang ada kok wis kemenyek wayane. Gitu. Bisa dipaham ya? Cetok iki. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Am khaifa yarju ayyafhama daqaiqil asrar wa walam yatub min hawa fatihi. Nah, ini bagaimana kita ini menginginkan yarju itu apa? Arju ngarepaken. Mulane nek toko wayang kono Arjuna. Arjuna ku artine wong sing ngarepno seluruh umat masyarakat itu sadar nih Gusti Allah, iku Arjuna. Mulane ganteng wonge. Soale apa? Kepingin ngejak kabeh wong iku slamet mlebu swargane Gusti. Ganteng berarti ya. Ana maneh sing jenenge Bima. Bima iku apa berjuang ya butuh ngene rek. Biam wali Bima kelawan apa-apa. Bima alim. Bima ya. Filosofine, falsafane, kan ngerti, Mbak? Cara seneng wayang. Ini Bima. Jadi segala sesuatu bentuk perjuangan apapun Bima. Bima lek ono male ono pes kuat. Ini termasuk di Tenggarai yang bikin virus ini adalah orang swasta yang paling kaya. Yang kemudian menjadikan corona ini sebagai senjata biologis. Makanya ada duit itu kan bisa lagak. Wong lan duit itu kuat. Asli. Bima mulane gambare Bima kan ngene tok ya. Wayang kan ngene tok Bima. Ayo wis lah percaya. Kukune doang ngene tok. Bima kenapa? Ya memang kuat. Kekuatan itu ya dari harta juga. Meskipun tidak selamanya seperti itu, tapi ini loh harta. Bima, segala sesuatu butuh harta. Makanya jahitu bi amwalikum, berjuang itu ya ambek duit dhisik aja kesusu mati. Jahitu bi amwalikum anfusikum, mati dhisik ya aja bi amwal dhisik. Amal itu artinya harta benda. Jadi segala sesuatu yang bersifatnya perjuangan pasti butuh yang namanya pengorbanan harta. Dalam sejarah Islam pirang-pirang kayak mana yang backup Nabi siapa? Khadijah hartanya dikeluarkan semua. Abu Bakar kabeh dikene tapi ditolak Nabi ojo lah, kamu di keluarga, kok keluargamu ya ora mangan. Umar, Utsman kabeh hijrah ya ditinggal. Abdurrahman bin Auf konglomerat di negaranya ya sudah, ketika hijrah ditinggalkan. Khadijah luar biasa, Abu Thalib luar biasa. Meskipun mari ngono nyanyiane sing metu Aisyah Humaira. Ngerti? Gak ngerti sing viral lagu Aisyah Humaira. Oh ya piye to? Kemarin ngono lah viral-viral dhewe ya. Durung berarti sampeyan. Jadi ini bagaimana seseorang itu
mengharapkan dirinya bisa memahami ayat fahama daqail asror, kelembutan rahasia-rahasia ilahiyah, marifat lah. Artinya dia itu dalam kondisi hati nuansa hatinya orang yang arifin, tetapi dia itu wawalam yatub min hawa fatihi, dia itu masih belum bertaubat daripada kesalahan-kesalahan hati. Ini penting simpul-simpul pertanyaan ini karena apa? Di sini dikatakan oleh Ibnu Athaillah, bersinarnya hati siapapun saja itu binurul iman wal yakin. Aku mang nemu sempat moco. Binurul iman wal yakin. Binurul iman wal yakin. Sedangkan kegelapan hati seorang manusia adalah ketika ada kecenderungan berlebih di dalam mencintai dan menyandarkan pada dua hal, al-aqwan dan al-aghyar. Al-aqwan dan al-aghyar. Aqwan itu apa ya? Mang segala sesuatu bendawi, kebendaan, dan kemudian al-aghyar segala sesuatu yang selain Allah. Paham Gus ya? Jadi ini kegelapan hati timbul karena apa? Itu mang fokusnya kecintaan yang berlebih dengan porsi yang berlebih, kemudian menyandarkan kepada segala sesuatu yang selain Allah. Sedangkan cemerlangnya hati itu binuril iman wal yakin, dengan cahaya keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dipungkasi apa kebaikan itu ya takwa. Lek takwa lahir lan batin ya wis cukup. Makanya dikatakan, saya pernah membaca itu apa? Lupa sekarang. Membaca dalam Kifayatul Adqiya, man arada, barang siapa yang menginginkan antasihha lau taqwa, takwanya itu benar, falyatruk dunubakulah, moko tinggalan falyatruk dunubakulah, moko tinggalan sekabehane warnane itu. Karena apa? Di sini juga dikatakan apa musuh daripada takwa, yaitu adalah al-israr alal ma'asi. Israr pakai shot, israr alal ma'asi, terus menerus di dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan jika ini diruntut, sebenarnya 4 hal yang menjadi pertanyaan ini adalah terkaitan dengan satu sama lain. Dan 4 hal ini nggak akan selamanya, nggak akan bisa. Ibaratnya kalau sampean pas meneng berarti ya nggak bergerak. Nggak mungkin dalam hal yang bergerak bersamaan kita itu melakukan bergerak dan diam. Jika Anda dalam kegelapan berarti bukan pada cahaya terang. Lek sampean ono di bengi berarti dudu ono duduk di awan. Lek sampean lanang berarti duduk wedok. Nggak mungkin dalam diri Anda jadi laki-laki dan perempuan. Meskipun dipaksakan jadi seperti itu, ada yang dipaksakan, nggak natural. Ada yang dibuang. Ya fit ya. Sama lanang ta wedok? Alhamdulillah, itu. Yang pertama, bagaimana kita ini menginginkan hati kita ini cemerlang, sedangkan hati kita masih begitu ngecap gambar-gambar dunia. Kenapa hati kita itu terpahat rapi yang namanya gambar-gambar duniawi? Jawabannya pada yang sesudahnya, karena ada kecintaan atau porsi yang berlebihan kepada dunia sehingga kita terbelenggu, hati kita terbelenggu, sehingga hati kita tidak bisa kemana-mana. Kalau hati kita sudah terbelenggu, berarti hati kita ini termasuki yang namanya jinabat hati. Dan kalau sudah jinabat hati itu bersemayam dalam kehidupan kita dan kita tidak sempat bertobat, tidak mentaubati perjalanan hati kita, maka yang terjadi selama-lamanya kita tidak akan diangkat oleh Allah pada derajat nuansa orang-orang yang arifin, yaitu yang diberi kefahaman daqail asrar. Iki gak relevan dengan kehidupan kita mungkin, tapi suatu saat Anda akan memasuki wilayah ini. Karena ini juga sangat halus. Orang-orang yang sudah kemudian berjalan di jalannya Allah pasti akan paham ya. Mari kita Fatihah. Mungkin
masih belum bisa merasuk kepada hati kita ya. Al-Fatihah. Tapi intinya saudara-saudaraku semua, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana dalam setiap kehidupan yang kita jalani dengan berbagai macam varian ceritanya, tetap sampean kadu berdiri dengan pijakan, keimanan dan keyakinan kepada Allah. Tujuannya apa? Gampang, biar hati kita ini bersinar terang. Lihat ini sinar terang, insya Allah itu akan hadir secara nyata dalam kehidupan kita, dan hati kita bisa menyaksikan. Dan ketika kita bisa mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini segala sesuatu yang selain Allah itu pasti gak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, karena sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang sering diberikan itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu kan ya yang dikekno dina iki nangkal corona kan, doa yang sering kita baca rotib itu kan, bagian daripada rotib itu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Sing iso manfaati, sing iso mudarati yaiku mung Gusti Allah. Bagaimanapun keadaan kita mau digempur, jika Allah menyelamatkan kita ya selamat. Berarti kita ceritanya memang masih ada. Kayak bose Pak Samang ya, menungso iku lek gak ketemu sandang, hitungan lek gak sandang, pangan, terus mari ngono sandang, pangan, apa jenenge iku loro, mate. Ayane. Pelepasan. Iya. Ya cetha ya, cetha. Mana kadang-kadang itu Jawa kan ya, ketemu sandang, pangan, loro apa mate. Kan ngono bahasane Pak ya mate. Jadi ini. Tapi ya ikhtiar saja lah, enggak usah diyakini seperti itu. Tapi saya ngadung yakin ya sejemane ceritane. Jadi itu ya. Yang kedua yang harus kita tancapkan, kalau kita menginginkan hati kita ini bisa terus meniti pada jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka bebaskanlah daripada kesenangan-kesenangan duniawi. Dan kalau hati kita menginginkan untuk masuk pada hadrahnya Allah, maka kita harus terbebas daripada yang namanya kealpaan hati yang disebut dengan jinabatnya hati. Lek wis terbebas daripada jinabatnya hati, maka insya Allah akan mengangkat derajat kita, diberikan menjadi orang-orang yang bersih, yang arif, orang-orang yang ayaf ama daqaiqil asrar, dipun paringi rahasia-rahasia kelembutan ilmu ketuhanan. Ya enggak kerasa murmuran diangkat. Ilmu ketuhanan ini bukan masalah ilmiah, bukan masalah filsafat, bukan masalah teoritis. Ini kan teoritis entah omong. Masih kayak dukur teoritis, tetapi adalah dzauqiyah, sesuatu yang direct yang ada di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Amin. Kalau kita masih belum paham, pada perjalanannya besok sudah diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diselamatkan dengan keluarga kita daripada wabah corona ya, wabah corona. Ono corona ini kan dari cidane Gusti Allah. Jadi ya ono corona ki rahmat. Ya padha mbek ono setan itu kan, dengan setan kita berlindung kepada Allah, maka setan ya teman kita. Itu aja. Ya Mbak, hitungane Mbak. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mughafir lama huwa majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma bihaqqi ismika Allahumma bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa syahada sama wa wani wa syahada awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal ahwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.